Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Hidup di abad pertengahan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh sebagian orang. Mereka menganggap kalau hidup di abad pertengahan itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat menyenangkan. Dilihat dari film-film Hollywood, sebut saja seperti film Harry Potter, The Lord of the Rings. Ada banyak sekali film-film yang menggambarkan tentang kemewahan dari abad pertengahan. Nuansa klasik yang seakan-akan membuat kita sebagai penontonnya ingin masuk ke dalam dunia itu. Kita ingin berada dalam dunia itu. Padahal pada kenyataannya, hidup di abad pertengahan itu tidak seperti apa yang digambarkan di film-film Hollywood. Tidak seperti yang digambarkan pada film-film Pirates of Caribbean misalkan. Kalau misalkan orang-orang modern itu berada di abad tersebut, berada di zaman tersebut, mereka mungkin nggak akan betah berada di situ. Kenapa bisa begitu? Kita akan membahas tentang apa saja alasan bagi orang-orang modern tidak akan betah hidup di abad pertengahan. Yang pertama itu adalah kematian bayi yang baru lahir itu sangat tinggi. Menunjukkan angka 25% bayi yang lahir di zaman itu meninggal. Nah, ini kan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Selanjutnya, yang kedua itu kematian para pelaut. Di abad pertengahan itu banyak sekali para pelaut yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, di abad pertengahan itu juga peperangan sangat masif. Peperangan ada di mana-mana dan menewaskan korban yang tidak sedikit tentunya di zaman itu. Selanjutnya, yang keempat itu ada orang-orang di zaman dahulu itu sering dituduh sebagai penyihir yang kemudian mengakibatkan terjadinya eksekusi pada orang yang dianggap sebagai penyihir itu. Yang kelima itu wabah penyakit. Oke, teman-teman, kita akan bahas dari yang pertama. Di abad pertengahan itu, bayi-bayi yang baru lahir itu, mereka akan kebanyakan meninggal dunia sebelum mereka mencapai usia kanak-kanak. Kalau kita bandingkan dengan angka harapan hidup bagi bayi di dunia modern saat ini, itu sangat berbeda jauh. Dimana kalau di dunia modern, angka harapan hidup bagi bayi sampai memasuki usia kanak-kanak itu meningkat 50%. Sehingga mencapai angka 96%. Itu anak-anak bisa hidup, bisa memiliki harapan hidup yang lebih baik. Sementara di zaman dahulu, kalau kita melihat data, menurut data dari Our Data in World itu menunjukkan kalau hampir di setiap wilayah, di setiap negara itu di abad pertengahan itu memiliki angka kematian bayi sekitar 50%. Ini artinya apa, teman-teman? Jadi setiap wilayah di seluruh dunia pada saat itu, baik di Persia, di Mesir, di Eropa, bahkan di Amerika, mereka itu merasakan hal yang sama. Mereka merasakan penderitaan yang sama. Mereka melihat bayi-bayi mereka, anak-anak mereka itu meninggal sebelum mereka berusia remaja. Atau bahkan sebelum mereka memasuki usia kanak-kanak. Pengetahuan orang-orang tentang kesehatan, tentang bagaimana merawat bayi itu masih sangat minim seperti itu. Selanjutnya, kalau kita hidup di abad pertengahan juga, pada saat itu pelayaran itu adalah hal yang sedang ngetren begitu. Ya, karena memang di abad pertengahan itu kan pelayaran itu adalah sesuatu yang sangat lumrah. Banyak kemudian pelaut-pelaut Eropa yang berlayar dan menjelajahi dunia. Karena memang pada saat itu mulai masuk di tahun 1600-an itu, Eropa mulai memasuki masa keemasan atau masa Renaissance. Tetapi di tengah pelayaran itu ada suatu misteri yang belum bisa terpecahkan pada saat itu, yang sangat menggemparkan, di mana para pelaut itu kemudian banyak yang meninggal. Ada suatu gejala penyakit dari para pelaut yang banyak kemudian meninggal di abad pertengahan itu, di mana gejala-gejala yang dimiliki oleh para pelaut ini sebelum mereka meninggal itu hampir mirip. Gejala-gejalanya adalah gusi berdarah, demam, diare, di banyak kasus juga menyebabkan giginya copot atau gigi terpisah dari gusinya. Seperti itu. Itu yang terjadi pada para pelaut di zaman itu. Kemudian para kaptennya bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan awak kapal mereka itu bisa mengalami kondisi seperti itu?
Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari banyaknya kapten-kapten kapal di abad pertengahan itu. Kemudian, pada tahun 1700-an, seorang ilmuwan atau seorang dokter pada saat itu yang bernama James Lind mencoba melakukan eksperimen. Dia berusaha mencari tahu dan mencoba menemukan obat dari fenomena yang terjadi pada para pelaut itu. Dia kemudian bereksperimen dengan memberikan perlakuan, dengan memberikan jeruk dan lemon kepada para korban, kepada para pasien yang mengalami gejala tersebut. Nah, menariknya percobaan ataupun eksperimen yang dilakukan oleh James Lind ini akhirnya berbuah, di mana para pasien itu berangsur-angsur bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, sejak saat itu kemudian James Cook itu mengambil temuan dari James Lind ini. James Cook ini dia bawa banyak sekali jeruk dan juga lemon di kapalnya itu yang bertujuan untuk mencoba memberikan awak kapalnya obat untuk menyembuhkan gejala-gejala yang biasanya dialami itu. Dan benar, kemudian ketika awak kapal James Cook ini ada yang teridentifikasi mengalami gejala-gejala yang tadi, dia dikasih lemon dan juga jeruk dan akhirnya bisa berangsur-angsur membaik. Akan tetapi menariknya adalah meskipun James Cook sudah tahu bahwa jeruk dan juga lemon itu bisa menyembuhkan penyakit yang misterius itu, mereka pada saat itu belum tahu kalau zat yang terkandung di dalam jeruk dan juga lemon itu adalah vitamin C. Baru kemudian pada tahun 1900-an, seorang ilmuwan Hongaria yang bernama namanya ini agak sulit sih sebenarnya, namanya Zen Kyorgi. Jadi ilmuwan ini kemudian menemukan senyawa molekul yang ada pada jeruk dan juga lemon, yang kemudian dia namakan sebagai asam akrobat, dan itu adalah vitamin C. Nah, dari situlah ditemukan istilah vitamin C tersebut. Kemudian orang-orang kemudian mengetahui bahwa apa yang dialami oleh para pelaut pada zaman itu dinamakan sebagai penyakit skorbut atau kekurangan nutrisi, atau lebih spesifiknya mereka kekurangan vitamin C. Yang kemudian karena kalau berlayar itu kan mereka dulunya itu mereka tidak pernah membawa lemon atau jeruk. Mereka cuma membawa roti, dan ya kita tahu bahwa roti itu sangat minim vitamin C. Selanjutnya teman-teman, apa yang kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan di abad pertengahan itu ketika orang-orang di zaman itu kemudian banyak dituduh sebagai penyihir. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di zaman dahulu itu, orang-orang di zaman dahulu itu masih percaya tentang hal-hal yang berbau mistis. Kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis itu masih sangat kental pada saat itu. Sehingga ketika misalkan contohnya, ketika teman-teman mempunyai kemampuan dalam hal teknologi, ada di antara teman-teman yang menemukan lampu pijar, menemukan lampu neon pada saat itu, umpamanya seperti itu. Kemungkinan pada saat itu, teman-teman tidak akan menerima hadiah Nobel, tetapi teman-teman malah akan digantung. Kenapa bisa begitu? Ya, karena orang-orang pada saat itu belum siap untuk menerima hal-hal seperti itu. Mereka akan langsung menuduh teman-teman sebagai seorang penyihir. Di Skotlandia, di abad pertengahan itu, ada sekitar 3.000 orang yang dituduh sebagai seorang penyihir. Lalu kemudian pada tahun 1600-an sampai dengan 1700-an, mana ada sekitar 200 sampai dengan 500 ribu orang dieksekusi pada saat itu karena dituduh sebagai penyihir. Pasti di antara 200 sampai dengan 500 ribu ini kan ada seseorang yang nggak benar-benar sebagai seorang penyihir, dan kebanyakan dari mereka itu adalah perempuan. Hukuman bagi para penyihir ini tidak hanya dihukum gantung, tetapi ada kemudian yang dibakar. Bahkan ada yang lebih sadis dari itu. Pertanyaannya adalah, kenapa di abad tersebut bisa banyak kemudian dituduh orang-orang melakukan praktek sihir? Padahal kan di tahun itu Eropa sudah mulai masuk era Renaissance yang disebut sebagai era pencerahan, ilmu pengetahuan. Akan tetapi yang terjadi kok malah sebaliknya. Mereka malah percaya tentang hal-hal yang berbau mistis, bukannya melakukan observasi terlebih dahulu yang tentunya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini terjadi karena memang pada saat itu, awalnya itu, era Renaissance awal itu mereka terjadi perkembangan pada kesenian saja, seperti lukisan dan lain sebagainya. Masyarakatnya masih tetap percaya tentang hal-hal yang mistis seperti sihir, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan
raja-rajanya itu pada saat itu mengeluarkan aturan khusus untuk bagaimana mengeksekusi, menghukum para penyihir. Nah, sesuatu yang mengerikan di abad pertengahan juga adalah wabah penyakitnya. Ya, wabah penyakit. Di abad pertengahan itu ada satu penyakit yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, merupakan wabah terbesar dalam sejarah umat manusia. Nama wabah itu adalah wabah Black Death. Jadi wabah Black Death ini terjadi di Eropa, yang kemudian menewaskan hampir 60% populasi manusia pada saat itu. 60%. Jadi sekitar 3 juta orang tewas akibat penyakit atau wabah Black Death ini. 2/3 dari populasi manusia pada saat itu. Ini angka yang sangat luar biasa. Ini angka yang sangat menyedihkan begitu bagi sejarah kelam umat manusia, di mana manusia pernah hampir punah diakibatkan oleh virus, diakibatkan oleh wabah yang sangat mematikan itu. Jadi wabah ini mulai ada di Eropa, mulai muncul itu sekitar tahun 1347 sampai dengan 1351 Masehi. Jadi awalnya itu wabah ini menyebar melalui kapal-kapal yang akan menuju Eropa. Jadi kapal-kapal ini berasal dari Asia, dari Timur Tengah juga ada begitu. Nah, dari kapal-kapal ini mereka kan mengangkut ada tikus-tikusnya di situ. Nah, ilmuwan kemudian memperkirakan kalau tikus-tikus inilah yang bertanggung jawab, yang berperan dalam menyebarkan virus atau wabah Black Death ke orang-orang Eropa. Lalu kemudian apa gejala dari wabah Black Death? Menurut sejarahnya, gejala dari Black Death ini adalah timbulnya benjolan berwarna hitam yang kemudian akan menyebabkan penderitanya itu mengalami demam tinggi dan diare, muntah. Pokoknya itu sangat mengerikan dan akan meninggal dalam hitungan ya tidak sampai 1 hari. Jadi suasana atau chaos yang terjadi ketika wabah ini menyebar di Eropa itu sangat-sangat mengerikan. Di mana orang-orang pada saat itu banyak yang kemudian menjauhi keluarganya yang terkena wabah itu. Mereka sampai-sampai menjauhi begitu keluarganya sendiri dan kabur dari rumahnya untuk semata-mata tidak tertular virus ini. Karena penularannya itu yang sangat cepat dan juga mematikan. Ya kita bisa bayangkan situasi kepanikan dan juga ketakutan yang terjadi di saat itu. Kita sendiri juga pernah mengalami hal semacam itu di zaman modern ini, maksud saya, di mana kita sudah mengalami yang namanya penyebaran virus corona 2018 kemarin. Dan itu kalau kita lihat menjadi gambaran bagaimana suatu wabah menyebar di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan akan tetapi beruntungnya kita kan kalau di kemarin itu di tahun 2018 yang kemarin itu terkait dengan virus corona itu ya kita masih menikmati fasilitas dan juga kemajuan ilmu kedokteran yang kemudian bisa membuat vaksin, segera membuat vaksin. Akan tetapi bedanya kalau di zaman dahulu ketika wabah Black Death ini menyerang itu ya tentu saja kita sudah bisa tahu kalau pada zaman itu belum ada vaksin. Kemudian ilmu kedokteran juga yang berkembang pada saat itu masih belum seperti sekarang. Di mana kita lihat dari cara pengobatannya. Jadi orang yang terkena virus Black Death itu, cara pengobatannya itu sangat-sangat di luar nurul begitu. Mereka akan dianjurkan oleh dokter atau tabib pada saat itu untuk mandi air cuka. Ada juga yang disarankan untuk mandi air mawar begitu. Nah, meskipun kita tidak tahu apakah mandi dengan air mawar atau air cuka itu bisa menyembuhkan wabah tersebut. Tetapi memang ya kebanyakan dokter dan juga tabib yang mengobati pasien yang terkena wabah Black Death pada saat itu lebih banyak menumpahkan darah begitu ketimbang menyembuhkan. Selanjutnya, sesuatu yang mengerikan yang terjadi di abad pertengahan itu adalah ketika orang-orang di zaman itu banyak kemudian melakukan peperangan-peperangan. Ada banyak sekali peperangan yang terjadi di abad pertengahan. Sebelum itu, di zaman kuno juga sudah duluan banyak terjadi peperangan-peperangan di seluruh dunia. Ini mungkin ya memang tabiat dari manusia mungkin ya yang suka berperang, suka berselisih. Sejarah mencatat kalau peristiwa peperangan besar umat manusia banyak sekali terjadi di zaman dahulu. Di mana kita tahu ada perang-perang besar seperti perang salib,
Ada Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua. Kemudian dalam perang ini tentunya yang dirugikan, yang menjadi korban yang paling banyak tentunya juga berasal dari prajurit, selain dari warga sipilnya. Dimana prajurit ini kalau kita lihat, mereka itu harus untuk melakukan tugasnya untuk berperang dan mengikuti arahan dari sang raja, dimana mereka itu terkesan mengikuti dan juga hanya untuk dijadikan sebagai pionir untuk memuaskan keinginan raja, untuk memuaskan hasrat dari raja untuk memperluas wilayahnya. Jadi prajurit menjadi garda terdepan yang paling dulu gugur begitu dalam hal peperangan ini. Tetapi ya mau bagaimana lagi, itu memang zamannya. Salah satunya adalah perang yang terjadi antara Makedonia dan Persia, di mana pada saat itu di zaman kuno itu mereka pernah berperang, di mana Makedonia mengalami kemenangan. Makedonia menang pada saat itu, di mana korban yang berjatuhan dari kubu Persia itu ada sekitar 4.000 prajurit, dan dari kubu Makedonia itu hanya 200 orang saja. Nah, itu salah satu gambaran peperangan yang cukup mengerikan begitu ya, karena menewaskan banyak sekali prajurit pada saat itu. Ya, belum lagi kita berbicara soal perang salib yang merupakan perang yang terjadi dalam periode yang cukup lama begitu. Terima kasih sudah menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.